Untuk tujuan yang kami mengikuti ibu-ibu ini istilahnya adalah KWT, kelompok wanita ternak. Kelompok wanita tani. Ini sedang semangat-semangatnya luar biasa. Kemarin baru dibentuk oleh Dinas Pertanian, dibentuk dengan nama Sri Tanjung Sari. Sri Tanjung. Ya, Sri Tanjung. Nah, ini kemudian didukung pula oleh Dinas Perindak dengan diadakan pelatihan, diundang 20 orang. Kemudian sampai dengan hari ini secara langsung proses industri untuk minuman herbal di industri yang Ibu Profesor pimpin. Ini pribadi Bu nggih? Industrinya pribadi nggih? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditularkan bagaimana awal mulanya bisa-bisanya kok jadi seperti ini. Nah, kiat Suami saya namanya Sulastriono. Nanging panggilannya Jendro. Jadi Windra itu duwi karo Jendro. Windra. Nah, sing ora ngerti, lha ras niki Bapak Windra. Ya. Daripada nerangke warna-warna ya. Jadi Windra mekar ininya berkembang terus, bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya. Saya dosen di Mercu Buana Yogyakarta. Kalau panjenengan tadi mau ke sini paling ya 1 kilo atau enggak ada 1 kilo, tengok ke utara ada Universitas Mercu Buana. Dulu Universitas Wangsa Manggala. Saya mengabdi di situ sejak tahun 88, 89. Ya, saya lulus langsung, alhamdulillah. Ngajar di situ karena saya yakin betul kalau kita patuh pada orang tua, doa orang tua itu maju. Ora pokoknya kowe sesuk ling nyambut gawe ning Yojo. Ditungake terus dilangai baru lulus niku kula daftar itu alhamdulillah ketampi terus nek rumiyin kan persyaratan itu tidak seketat sekarang. S1 terus mlebu dadi dosen. Mangke ada kesempatan S2, S3. Karena sekarang misalnya ada yang mau jadi dosen kan S2 dulu ya. S2 ini ya sekalian di tempat saya di program studi THP Fakultas Agroindustri itu juga ada program studi Magister Ilmu Pangan. Jadi yang kepingin S2 misalnya ada anak atau saudara kepingin S2 di ilmu pangan itu juga bisa. Sekarang ini ada beberapa dari Dinas Pertanian itu ada yang kuliah S2 di tempat saya. Ada juga guru Bu Inung itu sedang menempuh S2 di tempat saya, Magister Ilmu Pangan, dan besok Sabtu sudah ini seminar penelitian, jadi sudah intip lulus. Itu ya S2 nanti Magister Pertanian nanti atau ada juga gelarnya Master of Science, Magister of Science, MSc misalnya seperti itu. Jadi kami di situ kemudian namanya dosen itu harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang antara lain ngajar, neliti, dan mengabdi. Nah, kalau tridharma perguruan tinggi itu dilaksanakan dengan baik, sebetulnya kenaikan pangkat itu dengan sendirinya mengalir dengan baik juga. Jadi alhamdulillah kami juga hobi penelitian sehingga karya kami di dalam publikasi kalau
sempat mungkin putranya atau bapak ibu dari Disperindak nanti melihat Google Scholar saya, di situ bisa kelihatan publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional yang sudah saya lakukan selama ini, sehingga memang dari Kemendikbud gitu ya, atau Dikti gitu kalau itu memenuhi syarat untuk guru besar misalnya seperti itu. Nah, penelitian saya yang belakangan ini sudah kira-kira 20 tahun itu tentang kunir putih jenis mangga. Ini yang sebetulnya mau saya ceritakan gitu. Jadi saya teliti dari 2002 sampai sekarang ini masih penelitian juga tentang kunir putih jenis mangga. Jadi kalau ibu-ibu tadi lihat, oh iya kayak pelem, kayak pakel, kayak kueni, ya aromanya. Dan kalau ibu-ibu tahu, secara umum masyarakat Palembang, Jawa Barat itu ada yang menggunakan untuk lalapan. Tapi saya punya bertonton juga nggak lalapan, karena kalau bayangan saya kalau saya lalapan di kita makan lele ada lalapannya, atau ibu di sini ada timun. Nah, itu lalapan kita sehari-hari, timun, kemangi. Tetapi kok yo nggak biasa ya kalau limpah-limpahan diiris-iris remus-remus itu nggak biasa. Mungkin karena kebiasaan aja makan lalapannya mentimun atau kemangi sehingga kita nggak biasa. Tapi kalau mau coba sebetulnya bisa digunakan untuk lalapan, dan itu sudah dilakukan dari nenek moyang dulu sehingga aman. Jadi kan kadang-kadang orang aku harus ngombe kunir putih ini wedi aku ginjale gitu kan, kadang-kadang udah mendap di ginjal. Tidak Bu, insya Allah tidak. Jadi justru yang punya batu ginjal ini bisa luruh keluar bersama air seni. Sampai ada yang kan kesini waktu itu ketemu saya tuh. Saya ya biasa ya, kalau nggak ada tamu saya ya nggak melipit gini, saya pakai daster ini kan menghormati tamu. Kalau nggak kancenan, daster suwe, sini ibu, nek resmi kan rada semua. Kita menikah nakoni tamu ini ku nakoni ibu profesor, mungkin kalau nggih mboten wangun profesor daster. Nggih leres ngetokke dompet tak kira napa ngoten nggih. Ngetokke batu ginjal sing kados kula pasir rada gedhe titik, rupane merah bata kados tembok kula sing nika wetan nika. Diwadahke plastik klip. Bu, kula pun ping 4 mriki ning dereng kepanggih panjenengan jarene ngono kuwi. Mumpung kepanggih niki Bu, kula duduhi dineke akhire. Niki batu ginjal kula pun metu. Pinggang kula sakniki mboten pegel malih, le pipis ya lancar. Alhamdulillah. Dan tidak cuma satu itu, ada juga bapak-bapak daerah Budian ada juga. Jadi alhamdulillah kalau mau rutin itu ternyata kita lebih sehat. Nah ini promosi ini metu tadi, sidole promosi tenang. Nah, kan menginfo manfaat bahan alami, bahan lokal itu juga bisa dikatakan penyuluhan, atau kalau kita niatkan bagi ilmu ya insya Allah ibadah, insya Allah pahala kalau kita ikhlas. Jadi kalau yang takut ngendap di ginjal insya Allah tidak. Kemudian yang takut ginjalnya nanti jadi tidak normal, yang punya kreatin agak meninggi. Kreatin berapa Bu normalnya? Kreatin itu tahu 1,1 itu kreatin. Kalau kreatin seseorang sampai 5, kadang-kadang dokter cuci darah. Ning ra kadang-kadang awake ya ndodi ya maksudnya jangan sampai kalau kita ya pokoknya berdoa kita sehat. Cuci darah, kadang ada yang cuci darah seminggu 2 kali, itu kadang-kadang juga kasihan. Jadi
kita hati-hati. Alhamdulillah dengan kunir putih itu bisa normal. Kreatin agak menaik 2,3, ternyata bisa 0,9. Jadi aman di ginjal. Jadi alhamdulillah. Nah, selama ini kami mengelola CV Widra Mekar itu nek ditakoni manajemen apa? Manajemen kolbu. Kadang-kadang saya itu ya pokoknya ini untuk pengabdian. Jadi sejak dulu kala itu yang kecil, ada yang kecil kayaknya. Ada yang kecil ininya, jadi yang gede ini isi 60. Tapi yang kecil ada yang isi 30, nggak saya naikkan. Dulu saya terinspirasi teman itu, bener Mbak, rasa kok unggah gani. Wong karena niatmu untuk membantu masyarakat. Nanti kalau dinaikkan, nanti Allah nggak ridho lagi. Wah, saya kan ngerti lah. Orang hidup itu kan cari ridho Allah, kok diomongin ngono, jadi kurang bocek kenceng niku. Alhamdulillah dengan harga yang murah, justru jangkauan pemasaran itu menurut saya bagus, atau ya kalau di banget luar biasa gitu. Jadi yang orang Jakarta, daripada aku kasih tetangga saya digunakan untuk beli maem, mungkin nggak kenyang, ora ono tipake gitu. Tetapi kalau dikasih satu botol yang harganya 10.000, asam uratnya jadi normal, le matur nuwun, angger ketemu matur nuwun, angger ketemu dongake. Nah itu menginspirasi kita untuk apa ya, berbagi. Nek zaman saiki nggih mboten akeh to Bu. Nek misale awake dhewe sedulure lara, maaf gerah, terus pengen nilii ya ora wangun 10.000 ning nek iki jajal kunir putih promosi ini minta maaf. Ini jajal kunir putih, aku tas saka Yoja, mangke kula sangoni kunir putih Bu. Nek nggih sethithik. Maksudnya ya sekedar panjenengan mau silaturahim ke sini untuk agar rekat kita ya ini oleh-oleh titik. Ya paling ya duwe oleh-oleh ngeten iki kan ngeten iki ya itu contoh maksudnya. Nah, dengan demikian atau dengan keikhlasan membantu tadi ternyata alhamdulillah perkembangan industri itu bagus. Jadi ini campur-campur tekan pemasaran juga gitu. Jadi orang-orang yang menggunakan sudah membaik, dengan sendirinya ingin berbagi kebahagiaan. Pokoknya sing prostat dari ini maaf itu lorok banget, nanti pakai selang, disuruh operasi, dinilai ketemu kulit putih, terus mari dicopot selangi, mari rasi operasi, yang dilarang itu sedaya Gusti Allah ya. Semuanya kita sehat itu juga Allah, ketemu jodoh, obat yang jadi jodoh itu juga Allah. Karena kalau saya ditanyai ada yang hipertiroid, maaf yang di leher itu jadi gitu, itu kan ya kira-kira 2-3 bulan, mudah-mudahan nanti mengecil hilang. Tapi ada yang habis 3 botol, oh hilang Bu, kula nggih sakjane ra ngandel ning lho, mosok ya ngapusi muni ilang, isih muni ilang. Jadi kan ada yang memang betul-betul cocok sekali, tapi secara umum kalau minum herbal itu memang harus sabar, mungkin butuh waktu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Ada yang asam urat kalau bangun tumitnya itu kok nampak sakit, padahal nek dipikir ono krikile kaya tidak krikil misalnya. Nah itu minum itu yang dilalai 2-3 hari itu kok lara ini, saya kayak gitu ada. Tapi kalau aku ditanya ya, kalau mau tuntas pakai herbal itu ya sekitar 2-3 bulan. Memang beda-beda, memang ada yang seminggu 2 minggu. Tapi kalau misalnya diabetes,
Diabetes seminggu atau 2 minggu kok sudah normal jadi 100, misalnya 180 bulannya. Baru minum kunyit putih 2 minggu kok sudah 110, kan sudah normal. Tapi kan tetap seseorang yang sakit diabetes itu harus jaga pola makan. Ya ibu-ibu, jadi sedoyo kita nek sakit terus mari ini ya orang kok aman, apa-apa tidak. Maksudnya itu ya, jangan berlebihan dan yang kira-kira nggak boleh. Misalnya, maaf kalau ada yang sel tidak normal atau kista, menstruasi, sakit, terus sudah sembuh, kemudian aku semari kok untung sate terus aja. Nah itu yang mungkin nanti akan tumbuh lagi. Jadi tetap pola makan dijaga. Jadi pola makan dijaga itu misalnya, oh kalau orang tensi tinggi ya kurangi lemak. Tidak lemak-lemak gorengan itu ya ora iso awan sore. Ini kepengen ya nggak apa-apa lah, pengen sedikit. Atau kalau ibu mau tetap sehat, kalau tensinya tinggi atau kolesterolnya tinggi, itu goreng pakai minyak baru untuk yang tensinya tinggi. Atau untuk yang maaf sok nek kolesterolnya tinggi itu sok jantungnya ya melu-melu normal misalnya, itu harus hati-hati pola makan termasuk lemak. Lemak itu contohnya gorengan. Ini minta maaf sajiannya ingkung itu lemak saja nih. Tapi ya kan orang mendino ngomong ini ya iya, jadi ingkung tetangga situ ada, jadi yang dekat apa-apa yang tombol itu semua karyawan saya ya tetangga saya. Karyawan saya nek pas numpuk kata, jadi bisa sampai 130-an. Jadi kakaknya tonggo-tonggo. Makanya ana sing kebablasan gang wetan, mangke ana sing ngeter, monggo kula terke ten Kunir Putih. Nek mboten ngertos, mboten kelakon, Bu. Ora tak umumke. Siapa yang tanya Kunir Putih diantar ke rumahku ya? Mboten. Nek ning desa iki wis otomatis. Nek arep ning Kunir Putih. Wis tekan RT 1 tak perni ana kae. Ngaten niku wis biasa, ya. Jadi itu hal yang biasa. Jadi kembali nggih, pola makan tetap dijaga. Kalau yang esem tadi saya kira cara pembuatannya juga sudah dikemukakan Mbak Inung. Sudah dipraktekkan juga. Di sini juga sudah. Nanti kalau tanya juga boleh. Kemudian yang manfaatnya ya, manfaat kunir putih atau temulawak tadi memang ada yang tanya. Jadi produk saya selain ini yang kecil, selain kunir putih jenis mangga ya ibu. Kunir putih itu ada bermacam-macam sebetulnya. Ini kebetulan saya punya bukunya. Kunir putih jenis mangga, aromanya mangga yang saya teliti bertahun-tahun. Sebaliknya sini ada kunir putih jenis gombyok. Perintil. Maaf, ini untuk diare disentri. Maaf nih, ibu melilit. Maaf ya, ini pun rampung kali. Tidak apa-apa, ilmiah itu kok. Jadi diare sing kalau dokter bilang ya diambil sampelnya dan lendirnya enggak periksa di diare disentri. Tentu ya melilit tenang, agak sakit itu karena bakteri. Kemudian ada kunir putih jenis apa ya istilahnya, Zeodoria. Ini pahit banget, rupanya dan putih pahit banget. Nah, semuanya ada khasiatnya. Jadi Allah menciptakan itu ada khasiatnya. Tetapi karena yang saya teliti itu yang kunir mangga, jadi kalau ini cerita nih kunir mangga. Kemudian selanjutnya saya juga penelitian kunir kuning, apa sabune guling? Ya, ini kunir kuning cek bahannya sing dinggo guling. Nek ibu rada telemon, nanti ibu bisa langsing. Nek kok kula delok sedaya langsing nggih. Olahragane sae niki Bu. Bisa melangsingkan, tetapi juga meningkatkan daya imun atau anti peradangan.
anti rematik, kemudian yang masih muda menyusui, ini bisa membantu memperbanyak ASI. Enggak jane lah nek awake dhewe menyusui niku ora sok-sok ana wong jamu kunir asem. Nah, niku kunir asem itu sebetulnya bisa membantu juga untuk memperlancar ASI. Nah, ini sing kunir kuning. Iki kula nggih penelitian, tapi penelitian sing duwe dhewe sik kunir mangga. Terus kunir hitam, nah kayak mireng mboten Bu? Temu ireng kalau diceklek ono jerone ireng. Temu ireng atau kunir ireng nggih, saged nggih. Rupane ireng kuwi ngopo pancene? Panci warnane jerone iki ireng ngoten. Nek secara umum nek dek cilik anake kita, putra kita ora doyan mak kae dicekokke ning pasar ae ketoke ya nganggo temu ireng ya. Warna-warna ning ana temu ireng. Nah, ini kalau dipelajari bisa untuk osteoartritis. Jadi setelah dicuci 5 menit, terus diparut atau di blender atau ditumbuk, bisa ditumbuk pakai rempah kalau masih ada rempah atau apa sih? Alun ya. Itu kemudian ditambah air, diperes, sarinya tadi ditambah gula, dimasak seperti yang kita lihat tadi. Itu kalau ada flavor atau aroma yang kurang pas bisa hilang selama proses. Kalau tempat saya pada seneng temulawaknya, jadi orang rasa pahit lagi atau mungkin proporsinya juga. Kemudian kalau tanya kapsul, yang kapsul memang ada, yang di saya ada, tetapi kalau esem ini ada gulanya, kemudian di kapsul, nanti kapsulnya cepat leleh karena gula. Jadi segala yang di kapsul itu bisa dikatakan non gula, karena gula itu nanti kan gampang menyerap uap air, sehingga nanti kapsulnya terus lembek. Padahal kapsul yang masih bagus itu yang kokoh, ya, bukan yang lembek. Yang sholat nggak bisa sujud karena sakit lututnya, terus sambil duduk dibantu dengan kunir hitam itu insya Allah membaik. Terus juga bisa untuk menormalkan kerja jantung yang ini. Kemudian bisa menyuburkan organ reproduksi bagi yang muda itu ya. Nek wis tuwa kados ngono nggih mboten. Anake wis gede-gede. Nika Pak Sekdes ya. Nanti kok terus menika juga jantung berpenyakit kulit nggih saged. Terus temulawak, wonten sing nyuwun pirsa temulawak. Nah, temulawak ini untuk menormalkan fungsi hati. Ora lara hati nggih, Bu. Nek misale wonten piantun hepatitis A, hepatitis B,